Shalom, selamat pagi, salam jumpa di pagi hari ini buat anak-anakku SMP, SMK, Kristen Elim yang sedang menyaksikan video renungan pagi ini. Hari ini kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai perkataan kotor keluar dari mulut kita. Berhati-hatilah di dalam kita berucap atau berkata-kata tentang sesuatu, baik kepada diri kita maupun kita kepada orang lain. Meski terlihat sepele, perkataan-perkataan kotor ini atau perkataan-perkataan negatif ini dapat berdampak cukup besar kepada pikiran kita, kepada tubuh kita, dan juga kepada hidup kita. Lalu, apa saja dampaknya dan seberapa serius dari perkataan-perkataan negatif? Nah, dampak yang pertama ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan kotor, ini akan menimbulkan stres pada diri kita. Jadi ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang berbau negatif dari apa yang kita dengar, maka lama-kelamaan hal tersebut akan memunculkan stres pada diri kita, sehingga pada akhirnya stres yang berlebihan dari ucapan-ucapan negatif yang kita dengarkan ini akan mengacaukan apa yang sedang kita kerjakan atau kita lakukan. Sebab itu berhati-hati, karena perkataan kotor bisa menimbulkan stres pada diri kita. Lalu yang kedua, perkataan-perkataan kotor seperti kita menyalahkan diri kita dan meremehkan kemampuan diri kita. Padahal Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita, yaitu akal budi, untuk bisa berpikir dan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika perkataan-perkataan kotor kan, yaitu menyalahkan diri kita dan meremehkan kemampuan diri kita, ucapan-ucapan negatif ini akan pengaruh pada kehidupan kita. Sebab saat ucapan tersebut dianggap benar oleh pikiran kita dan diterima oleh hati kita, maka itu sama saja dengan tidak menyemangati atau tidak mendorong diri kita untuk menjadi orang-orang yang terus maju. Sebab itu hati-hati di dalam mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap diri kita, yaitu menyalahkan diri kita. Misalnya, aduh saya bodoh, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu mengerjakan ini. Selagi kita mulai menyalahkan diri kita dengan perkataan-perkataan dan mengatakan diri kita tidak mampu untuk melakukan, maka itu akan membuat kita tidak menjadi orang yang bisa maju dan menjadi berhasil. Stop mengatakan perkataan-perkataan yang menyalahkan dan meremehkan diri kalian. Nah, yang ketiga, perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan negatif ini akan menjadi kenangan buruk yang dapat menimbulkan rasa trauma. Nah, perkataan orang yang bernilai negatif terhadap diri kita, seperti misalnya cacian dan kata-kata kasar yang selalu mereka berikan kepada kita, justru hal ini akan lebih membekas di dalam diri kita. Hal ini karena kita lebih sering memikirkan kata-kata negatif itu sendiri ketimbang memikirkan kata-kata yang baik. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa pengaruh perkataan-perkataan negatif itu lebih besar di dalam pikiran kita dan hati kita, stop. Jangan lagi mengucapkan perkataan-perkataan kotor kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Karena kalau kita mengucapkan perkataan itu kepada diri kita sendiri, ini akan membekas dan mempengaruhi pikiran kita. Dan juga perkataan kita terhadap orang lain. Ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan kotor kepada mereka, itu akan membekas di dalam pikiran dan hati mereka. Akhirnya mereka terganggu dengan setiap apa yang sudah mereka dengar dari setiap perkataan-perkataan negatif yang mereka diterima, sehingga apa? Sering menimbulkan rasa trauma dan sakit hati.
Stop, jangan lagi mengucapkan perkataan-perkataan negatif atau perkataan-perkataan kotor dari mulut kita. Nah, yang keempat yaitu berdampak pada perilaku, sifat, dan sikap kita. Jadi kalimat-kalimat yang negatif yang diucapkan orang tua kepada anaknya atau kepada kita ketika kita kecil mungkin ini dapat membekas pada otak atau pikiran kita. Sehingga apa? Kita akan selalu mengingat dan mempercayai kata-kata tersebut. Contohnya, kita dikatakan, kamu anak bodoh, kamu anak pemalas. Nah, ini akan mengidentifikasi diri kita dengan sifat negatif tersebut hingga kita beranjak dewasa. Sehingga kita menjadi orang minder, merasa diri kita bodoh. Kenapa? Karena semua perkataan itu sudah terekam di dalam pikiran kita. Sehingga setiap kali kita mau maju melakukan sesuatu, kita tidak lagi percaya diri untuk melakukan hal itu. Jadi stop mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Yang kelima, ternyata perkataan-perkataan kotor yang kita ucapkan atau perkataan-perkataan kotor yang kita dapatkan dari orang lain ini akan merusak perkembangan otak kita. Jadi hati-hati di dalam berucap perkataan yang kotor maupun negatif kepada diri kita dan kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa merusak perkembangan otak kita. Jadi kata-kata negatif maupun kata-kata kotor yang diterima oleh tubuh ini akan mempengaruhi otak hanya dalam hitungan detik. Akibatnya, struktur kunci di dalam otak yang mengatur memori dan perasaan akan terkena dampak seperti dirudung pikiran negatif terus-menerus dan menjadi cepat marah. Maka dari itu, orang yang suka marah atau orang yang cepat marah karena orang ini selalu diberikan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan negatif dari orang lain kepadanya, atau dirinya sendiri selalu memperkatakan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan negatif tentang dirinya. Jadi itu, jauhi semuanya itu. Jangan kita melakukan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Lalu yang keenam, perkataan-perkataan kotor ini bisa membuat kita sulit untuk tidur dan sulit untuk makan, alias selalu terjaga dan hilang nafsu makan. Saat kita menerima ucapan negatif, maka mempengaruhi mental kita sehingga mental kita akan menggerogoti otak sehingga memaksakan untuk memikirkan ucapan negatif yang diterimanya. Jadi kamu tidak boleh mengucapkan perkataan negatif kepada temanmu. Kasihan, dia akan memikirkan setiap hari. Karena yang dia dengar itu menyakiti dia, bahkan merusak pola pikir dia. Hal inilah yang menyebabkan seseorang akan sulit tidur dan hilang nafsu makan. Kalau sudah hilang nafsu makan, akibatnya tubuh kita menjadi lemas sehingga kita gampang jatuh sakit. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ketika kita sering mendengar perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan kotor, ternyata kita dapat terserang penyakit berbahaya. Nah, sebab itu otak yang dipengaruhi oleh pikiran negatif akan membuat kita tetap terjaga alias susah tidur terus-menerus, akan memikirkan kenyataan mengenai kalimat-kalimat negatif yang diucapkan tersebut atau yang kita dengarkan. Sehingga pikiran negatiflah yang konstan dapat mempengaruhi komponen otak dengan cara yang tidak sehat. Akibatnya akan terjadi pelepasan enzim yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Ayo, hati-hati. Jangan sampai karena perkataan kita membuat teman kita menjadi orang yang sakit kanker, atau perkataan-perkataan kita menyebabkan kita sakit kanker. Hati-hati di dalam menjaga perkataanmu. Ya, jadi perkataan negatif, perkataan yang kotor, perkataan kasar nyatanya dapat mempengaruhi sebagian besar kehidupan
kita. Sebab itu, mulai dari sekarang kita berhenti untuk tidak lagi mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.